Jadi hari ini tanggal 8 September 2024, hari Minggu. Saya di Plum Village, Thailand. Anda di Pekanbaru, di sekolah SMA Dharma Loka. Tampaknya ini kegiatan pertama ya, Day of Mindfulness. Kemudian dibantu oleh beberapa volunteer ya. Senang sekali akhirnya ada acara seperti ini. Semoga acara ini bukan pertama kali juga terakhir kali ya. Karena acara demikian itu sebetulnya perlu ada kelanjutan ya. Cuma kalau saya bilang kelanjutan orang takut ya. Karena ada orang yang hanya mau coba-coba saja. Atau Anda yang sudah pernah ikut, jadi Anda ikut lagi. Dan tentu saja gejala-gejalanya adalah ada yang rajin, ada yang malas, ada yang datang sebentar, ada yang menghilang, ada yang baru datang lagi, kemudian hilang lagi, kemudian yang pernah ikut datang lagi. Ya, jadi volunteer atau sukarelawan harus bisa bersabar sama naik turun, datang dan pergi, banyak sedikit orang yang ikut. Tidak apa-apa. Karena tujuan kita mengadakan acara bukan membuat acara ramai, tapi bagaimana membuat acara bermanfaat, memberikan asupan sehat bagi mental ya. Juga asupan sehat buat perut ya, karena nanti ada makan siang. Lalu mendengarkan Dharma mungkin bisa sedikit sulit ya, karena tergantung koneksinya ya. Kalau koneksinya bagus ya suara saya lancar ya. Anda sabar-sabar lah ya. Lancar Bante, lancar. Lancar ya. Lalu di belakang saya ada jam dinding yang akan berbunyi setiap 15 menit sekali. Jadi kalau Anda mendengarkan suara jam dinding berbunyi, saya akan diam. Dan bernapas masuk, bernapas keluar. Anda juga ikut ya. Kalau saya diam, Anda ikutan diam ya. Maksudnya mendengarkan suara jam dinding. Ya, napas masuk, napas keluar, sadari udara yang masuk, sadari udara yang keluar. Kemudian senyum ya, senyum beneran. Lalu rilekskan badan. Begitulah ya caranya mendengarkan suara jam dinding ya. Ini seharusnya 1 menit lagi bunyi ini. Atau sebentar lagi. Jadi hari ini kita berkumpul. Baik, bisa dengar ya tadi ya. Suara jam dinding ya. Itu termasuk salah satu latihan ya. Jadi kita latihan bersama-sama. Tujuan kita berkumpul pada hari ini sebetulnya adalah memperkuat energi kesadaran penuh atau mindfulness. Makanya acaranya disebut sebagai Day of Mindfulness. Acara ini sebetulnya berasal dari memang agama Buddha ya. Agama Buddha punya latihan namanya latihan di bulan gelap dan latihan di bulan terang. Kalau orang Tionghoa dia bilang Ceit sama Cap Go. Ceit itu penanggalan 1 lunar ya, waktu itu namanya bulan gelap ya. Karena orang Tionghoa dia biasanya pakai kalender lunar ya. Jadi menurut perhitungan bulan. Lalu satu lagi namanya Capgo ya. Capgo itu bahasa Hokkien namanya 15. Kalau penanggalan lunar 15, bulan terang ya. Kenapa pakai bulan? Karena zaman dahulu tidak ada kalender ya. Jadi tinggal lihat bulan aja. Kalau bulannya sudah gelap total, itu latihan ya.
Kalau bulannya sudah terang total, yaitu latihan. Jadi minimal sebulan 2 kali bikin acara seperti ini. Tapi ya kalau di Pekanbaru kan baru ya. Jadi jangan banyak-banyak bikinnya ya. Kalau bisa sebulan sekali, ya kayaknya sudah oke ya. Tapi tidak perlu harus mengikuti penanggalan lunar 15 ya, nggak usah. Ya, karena penanggalan lunar 15 bisa saja di hari berbeda ya. Kena hari Kamis atau kena hari Jumat kan susah ya. Kenapa kita bikin di hari Minggu ya? Karena Anda seharusnya Minggu kan libur ya, tidak kerja ya. Itu pun sebulan kan ada 4 kali ya Minggu ya. Mungkin 4 atau 5 kali lah ya. Diambil sekali untuk latihan seperti ini seharusnya masih oke lah ya. Kalau diambil semuanya ya nanti nggak ada waktu buat keluarga. Jadi latihan juga perlu disesuaikan waktunya ya. Kemudian tujuan kita latihan hari ini yang tadi saya bilang adalah memperkuat energi kesadaran penuh ya atau mindfulness. Mindfulness artinya sederhana, yaitu pikiran hadir di sini. Ya, pikiran hadir di sini karena badan Anda sudah di sini kan. Ya, sekarang tinggal membawa pikiran ke sini. Jadi hari ini dari pagi ya sampai sekarang kita dilatih untuk lebih sering di sini dan saat ini ya. Karena kita udah terlalu sering di masa depan ya, terlalu sering ya. Kita juga terlalu sering di masa lalu ya. Jadi ini namanya latihan menghadirkan pikiran di sini dan saat ini ya. Lalu biar pikiran bisa di sini dan saat ini, teknik yang kita gunakan adalah napas. Ya, karena napas masuk saat ini, di sini ya. Napas keluar di sini saat ini ya. Jadi dengan memperhatikan napas masuk keluar ya dengan sengaja, itu artinya pikiran sudah di sini dan saat ini. Anda sudah banyak mengurangi pikiran-pikiran yang tidak perlu. Ya. Pikiran kita ini pintar loh ya. Dia suka-suka dia. Apapun dia pikir ya. Sampai akhirnya pikiran itu menjadi beban ya. Jadi beban Anda terbesar itu bukan sesuatu di luar, tapi beban yang paling besar itu ada di pikiran Anda. Karena dia pikirnya banyak, sesuatu yang tidak beban akhirnya dia buat menjadi beban. Jadi pikiran Anda pintar membuat Anda menjadi merasa berat, merasa beban ya. Jadi kalau Anda sudah bisa mengembalikan pikiran ke sini dan saat ini, beban Anda itu secara otomatis berkurang ya. Jadi pembuat beban itu pikiran ya. Hari ini kita namanya latihan ya. Kalau namanya latihan berarti ada unsur coba-coba ya. Contoh tadi ada meditasi nyanyi ya. Di awal ada ya. Ketika nyanyi sebetulnya juga kita berusaha membawa pikiran ke sini dan saat ini ya. Kalau pikirannya ada di tempat lain, nyanyinya bisa salah-salah ya. Atau sambil nyanyi sambil mikirkan yang lain ya. Jadi meditasi itu bisa disebut sebagai meditasi bernyanyi ya, bisa. Lalu tadi juga ada meditasi duduk ya. Meditasi duduk ini penting loh ya. Walaupun waktunya singkat ya. Berapa lama? Setengah jam paling ya. Setengah jam. Tapi setengah jam itu bisa menjadi setengah jam yang sangat efektif ya. Tadi ada ya panduannya ya. Panduan napas masuk, napas keluar. Jadi itu adalah suatu cara ya, bagaimana menjadikan duduk itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Karena pikiran ada di sini dan saat ini. Lalu barusan juga ada meditasi gerak ya. Jadi jangan pikir kalau meditasi itu hanya duduk saja ya. Meditasi duduk itu benar ya meditasi ya. Tapi ada meditasi gerak juga ya.
Kalau disuruh meditasi duduk 3 jam, kabur semua nanti ya. Makanya ada nyanyi, ada duduk, ada gerak ya. Tadi kan dipimpin ya geraknya ya. Angkat tangan, napas masuk, letakkan tangan, napas keluar ya. Jadi ini namanya penerapan meditasi napas. Lalu sebetulnya ini bukan kita buat-buat ya. Sumbernya itu ada di dalam kitab suci ya. Salah satu kitab namanya Sati Patana ya. Sati itu artinya mindfulness, Patana itu foundation ya. Jadi foundation of mindfulness. Fondasi dari kesadaran penuh. Fondasinya apa? Ya fondasinya bisa dari posisi duduk, posisi berdiri, ya, posisi berjalan, sama posisi berbaring ya. Jadi duduk tadi sudah ada ya. Berdiri soalnya ada tadi ya, sambil berdiri ya angkat tangan, ya, sadari, turunkan tangan, sadari napas ya, itu berdiri ya. Berjalan nanti ada ya setelah ini ya. Dan yang paling seru adalah berbaring ya. Kalau Anda pernah ikut meditasi, kemana-mana Anda meditasi, hampir nggak ada orang yang mengajarkan meditasi berbaring. Coba Anda ikut Vipassana ikut macam-macam ya. Jarang ya. Kecuali yang yoga ya. Yang yoga malah lebih cocok sebetulnya. Ya, kalau Anda praktisi yoga, dia ada juga sawasana namanya. Dia berbaring. Kadang-kadang ada bantalnya ya. Ada bantal, ada blok. Jadi ketika dia berbaring bisa santai ya. Nah, di Buddhis juga disebutkan meditasi berbaring ya. Cuman entah kenapa banyak guru-guru yang tidak mengajarkan ya. Padahal itu adalah nasihat dari Buddha langsung. Harus ada meditasi berbaring juga. Kalau Anda sudah pernah ikut, Anda sudah tahu betapa powerful relaksasi total ini. Ya. Setelah relaksasi total ya, wajahnya itu berseri-seri ya. Kayak baterai HP-nya itu dicas 100% ya. Nah, kalau demikian benar menurut saya. Kenapa benar? Habis meditasi kita harus segar ya. Jangan habis meditasi ya pulang ke rumah lemes, habis energi, lelah ya. Itu nggak tahu meditasinya meditasi apa itu ya. Meditasi bikin stres kali ya. Kita tuh udah banyak stres ya. Jadi bikin meditasi itu jangan bikin orang stres ya. Boleh ya. Jadi di dalam Satipatthana disebutkan demikian ya. Lalu bukan hanya duduk, berdiri, berjalan dan berbaring, tapi ada juga ya disebutkan ketika Anda melihat ke depan, ya, melihat Anda melihat ke belakang, ya. Anda berjalan maju atau mundur, ya. Apakah Anda makan atau minum, itu juga harus menghadirkan pikiran di sini dan saat ini ya. Nanti kalau makan ya pikirkan apa yang Anda makan. Jangan pikirkan sesuatu yang di masa depan. Ya, rasakan ya rasa manis, asin, pahit ya. Lihat mangkoknya atau lihat piringnya, sendoknya ya. Setiap kali sendok cukup satu aja ya, kunyah lebih banyak. Rasakan asam, manis, pahit ya, asam ya atau pedas. Jadi dirasakan. Jadi hari ini kita belajar merasakan ya. Kurangi pikiran. Hari ini kita belajar mengurangi pikiran, tapi lebih banyak merasakan ya, merasakan tangan gerak tadi ya, merasakan makanan ya, merasakan badan. Jadi sesuai dengan ajaran sesungguhnya meditasi ya. Bahkan Anda ke toilet juga harus sadar ya. Kalau Anda ke toiletnya kurang sadar, bisa-bisa salah masuk ya. Karena di sekolah ada di sebelah mana itu ya, di sebelah mana untuk wanita ya, sebelah mana untuk pria gitu kan. Kalau Anda kurang sadar, Anda bisa salah masuk nanti ya. Jadi perlu menerapkan berkesadaran ya. Jadi hari ini kita sengaja lah ya membangkitkan
kesadaran. Lalu hari ini ketika Anda mendengarkan sharing dari saya, Anda juga berusaha tarik napas, hembus napas ya berkali-kali. Karena pikiran kita lebih mudah terseret, terbawa pergi ya. Jadi sekali-sekali Anda perlu menarik napas panjang, menghembuskan napas panjang, biar pikiran kembali ke sini dan saat ini. Jadi ketika pikiran di sini dan saat ini, ucapan saya itu bisa benar-benar nyampai di telinga, masuk ke dalam hati. Nah, itu tekniknya mendengar ya. Jadi ketika mendengar jangan sibuk ya membandingkan, oh kata Bante benar ini, oh salah Bante. Jadi pikiran Anda sibuk untuk mencari tahu apakah saya ini benar atau salah ya. Kalau cara Anda begini mendengarkan, itu nanti banyak yang Anda tidak ngerti ya. Anda anggap saja Anda sedang buka pikiran ya, buka hati ya, menerima apa yang sedang saya sampaikan. Anggap saja ini hujan ya. Hujan dharma ya, hujan dharma ya. Jadi ketika hujan turun, hujan kan turun dia menyirami tanah kan. Ya, jadi tanah ini kalau ada biji-biji atau benih-benih yang baik nanti dia akan tumbuh. Jadi sekarang saya sebetulnya sedang menyirami benih-benih baik dalam diri Anda. Ya, biar dia punya kesempatan tumbuh ya. Karena kehidupan sehari-hari Anda lebih banyak menyirami benih-benih yang jelek ya. Nonton YouTube atau lihat Instagram atau lihat TikTok ya. Cukup banyak ya informasi-informasi yang kurang baik. Akhirnya dia menyirami benih-benih yang kurang baik. Jadi kata Buddha, hati kita itu seperti kebun ya. Kalau kebun ini tidak kita rapi-rapikan, tidak kita cabut rumputnya, tidak kita siram ya, tidak kita gemburkan tanahnya, maka benih-benih baik tidak bisa tumbuh. Ya. Jadi Anda ini semua adalah petani. Anda semua adalah tukang kebun. Jadi kita harus bisa menjaga kebun hati biar rumput-rumput kalau tumbuh kita bisa cabut ya. Kemudian bagaimana membuat taman hati kita ini tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan yang indah ya, bunga yang segar. Jadi kita bisa menjadi damai dan bahagia. Ya begitu kan yang kita inginkan. Jadi Anda bayangkan aja sebagai tukang kebun ya. Kemudian nanti pada sore kita juga ada acara berbagi ya. Nanti sore ya setelah makan siang, setelah relaksasi total, meditasi berbaring, kita ada sesi berbagi ya. Nah kalau berbagi nanti fasilitatornya bisa bantu ya. Apa pengalaman Anda pada hari ini? Ya, ada sesuatu baru yang Anda dapatkan, yang Anda mengerti ya, atau apa yang Anda rasakan ya. Rasakan dari menyanyi, apa yang Anda rasakan dari meditasi duduk, apa yang Anda rasakan ketika meditasi bergerak ya. Apa yang terjadi pada napas Anda, apa yang terjadi pada badan Anda, apa yang terjadi pada perasaan dan pikiran. Ya, jadi kita mau periksa.
Kalau tidak kita periksa, kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Makanya kita ini sering galau karena tidak tahu apa yang terjadi pada badan, tidak tahu apa perasaan kita, dan tidak tahu apa yang sedang kita pikirkan. Ya, karena yang kita pikirkan banyak sekali. Akhirnya dia bingung ya. Jadi zaman sekarang itu ditandai dengan masa bingung ya. Orang lebih sering bingung mau ngapain. Ya, apalagi disertai dengan teknologi yang begitu maju. Ya. Jadi nanti tolong berbagi ya, sharing, dan apa yang Anda mengerti dari sharing yang saya sampaikan sekarang ini. Ya. Karena sharing seperti ini biasanya sederhana ya, tidak perlu suatu yang sangat berat-berat. Ya, hidup Anda itu udah berat. Jangan saya berat-beratkan lagi ya. Jadi hari ini kita mau meletakkan beban-beban. Kita coba merasakan badan ya, kita merelekskan badan ya, dan cukup melalui napas masuk dan napas keluar ya. Ketika bernapas masuk saya sadar ya, saya rileks, senyum. Ketika bernapas keluar saya juga rileks, saya senyum. Itu adalah salah satu cara yang baik. Kemudian Anda barangkali ada yang sudah pernah ikut program Day of Mindfulness ya. Mungkin juga ada yang masih baru ya. Kalau Anda baru ikut ya Anda selamat menikmati. Kalau Anda yang sudah pernah ikut berkali-kali ya selamat menikmatinya juga ya. Barangkali dalam hati Anda akan berpikir ya, kok latihannya sama-sama terus ya setiap kali. Memang demikian. Orang Indonesia kalau makan juga sama aja kan. Nasi, ya, sayur, tahu, tempe, daging ya. Nah, ini adalah namanya asupan mental. Asupan mental ini yaitu asupan mental berupa pikiran di saat ini dan di sini. Ya. Pikiran di sini dan saat ini dia mengandung suatu damai, mengandung suatu ketenangan. Jadi sebetulnya Anda sedang makan, ya. Anda sedang konsumsi, konsumsi kedamaian, konsumsi ketenangan, ya. Jadi ketika kita bilang konsumsi bukan hanya makan beneran ya, makan tempe, makan tahu ya, makan sayur, ya. Tapi mata Anda mengkonsumsi, telinga mengkonsumsi ya, telinga mengkonsumsinya dengan mendengar ya, benar kan? Mata konsumsinya dengan melihat. Ya. Jadi hari ini kita memberikan konsumsi yang sehat dan sederhana. Biar mental kita tuh bisa sehat ya. Sekarang kan banyak ya yang bicara kesehatan mental ya. Orang banyak bicara kesehatan mental tapi dia nonton yang penuh kekerasan ya. Mendengar lagu-lagu yang apa ya, membuat hatinya kacau gitu ya. Jadi Anda boleh bangkitkan suatu kekuatan, lalu Anda pilih apa yang mau Anda konsumsi ya. Jangan biarkan kebiasaan mendorong Anda. Ya, itu penting untuk dilakukan. Lalu teknik seperti ini sederhana sekali. Walaupun sederhana tapi dia memberikan manfaat sangat besar ya. Nanti sampai sore Anda ikut, Anda akan tahu ya. Jangan setengah jalan pulang ya. Kadang-kadang tuh ada orang habis makan pulang. SMP. Tahu SMP? Sudah makan pulang. SMP. Bukan SMA ya. Ya. Tapi saya yakin ya Anda akan mengikuti acaranya sampai selesai. Ya, dan bagus sekali kalau bisa ikuti sampai selesai ya. Karena kadang-kadang acara itu kalau ada Bante, ramai yang datang ya. Kalau tidak ada Bante, yang datang tuh sedikit. Ya. Jadi ketergantungan kepada Bante itu sangat sangat besar ya. Tapi sekarang saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa bikin acara seperti ini tidak selalu harus bergantung pada Bante. Kita tahu lah ya, Bante ini sedikit ya. Bantenya sedikit, tapi dibutuhkan di mana-mana ya. Contohnya saya kan jauh ya.
jauh di sana ya, tapi dekat di hati kan? Ya. Dan saya cuma bisa hadir ya karena saya di Thailand lah ya. Lalu saya hadirnya dengan cara demikian ya. Hadirnya maksudnya hadir lewat Zoom ya. Dan Anda bisa lihat saya ya sebentar saja ya. Kayak lihat artis ya. Saya nggak mau jadi artis ya, berbahaya. Susah dicari-cari orang terus. Kalau diundang suruh ceramah, saya juga jarang mau ya. Kalau diundang buat ceramah, buat latihan begini, saya masih mau ya. Ini bantainya jual mahal dia bilang ya. Bantai ini jual mahal sekali ya, diundang ceramah nggak mau ya. Tapi kalau undangnya latihan seperti ini, saya masih mau lah ya. Bukan saya jual mahal ya, tapi saya nggak jualan. Karena Bantai nggak boleh jualan, makanya nggak boleh jual mahal ya. Jadi selamat mengikuti latihan ya dan mohon ikuti instruksi dari volunteer dari teman-teman atau fasilitatornya ya. Fasilitatornya sudah mahir ya. Jadi saya percayakan kepada fasilitator dan saya mentraining mereka langsung ya. Kualitasnya ya Anda lihat sendiri nanti ya. Saya nggak boleh komen. Ya. Ingat ya fasilitator Anda mewakili saya. Mewakili saya untuk melanjutkan memimpin meditasinya ya. Saya rasa cukup beberapa pesan singkat ya, jangan lama-lama. Katanya sih boleh ya buka mungkin satu atau dua pertanyaan kalau ada ya. Kalau ada yang misalnya sedikit ragu-ragu atau ada sesuatu yang mau ditanyakan berkaitan dengan latihan atau mindfulness, barangkali boleh. Kita dengar gong dulu kali ya. Miss Baik, Desi baik. boleh gong sekali biar kita bisa bernapas bersama-sama. Setelah gong satu kali, kita boleh mulai sesi tanya jawab ya. Tanya jawabnya sebentar aja ya, jangan banyak-banyak. Silakan mari kita duduk dengan nyaman dan santai. Perhatikan napas masuk dan keluar, siap-siap menyambut suara genta. Silakan. Baik, silakan. Tentang apapun atau pertanyaan ya dari belajar kita. Yang lain masih ada yang mau bertanya silahkan karena kita masih ada waktu. Terima kasih. Uh, ya, terima kasih. Kemudian terima kasih tentunya para menteri kantor, para menteri dan dari pada hari ini. Walaupun partai ada keuntungan dan walaupun diberikan kebersihan juga, tapi aura positifnya sampai ke situ. Dan kita akan berubah kepada ada satu pertanyaan penting dari teman. Aku boleh ini pasang aja. Benar-benar dipasang. Ah, ya. Yang mic-nya agak jauh. Ini sudah betul-betul. Cukup jelas kan? Agak ah. Oke. Enggak, coba dulu, coba dulu. Sama aja sih. Coba ngomong lagi.
Suaranya mendengung tadi. Selamat pagi Bante. Oke. Oke, mungkin saya ulang lagi Bante. Namo Buddhaya, Sawadika. Terima kasih Bante. Walaupun Bante ada jauh di sana, tapi energi positifnya sampai ke sini. Kita merasa sangat beruntung dan berbahagia atas sharing dan berbaginya dari Bante. Ada satu pertanyaan Bante terkait dengan relaksasi total. Itu saya sudah pernah ikut 2 kali untuk relaksasi total, dan ini setiap melaksanakan relaksasi total pasti tertidur. Nah, bagaimana terkait dengan hal itu? Apakah itu oke, itu baik-baik saja ketika kita melaksanakan relaksasi total dan itu sampai tertidur? Terima kasih Bante. Saya langsung jawab ya. Ya. Jadi relaksasi total ini punya 2 fungsi ya. Fungsi pertama adalah membuat Anda tertidur, juga membuat Anda tidak tertidur ya. Jadi kalau Anda tertidur boleh, tidak tertidur juga boleh. Dua-duanya sama-sama mencapai tujuan. Bagaimana bisa saya sebut demikian? Pertama adalah relaksasi total itu memang dilakukan secara berbaring. Jadi ketika sedang berbaring, memang ada komunikasi-komunikasi di dalam otak untuk tidur, ya. Dan tidur demikian biasanya bagus, ya, karena kualitas tidurnya yang bagus. Ya. Jadi ketika kualitas ketiduran bagus, nanti setelah bangun energi Anda sebetulnya maksimal, ya. Energi badannya. Energi badan yang maksimal itu sangat mendukung kesadaran, mendukung kebahagiaan. Ya. Orang tidak bahagia itu biasanya karena badannya lemes atau badannya lelah. Ya. Kamu lihat ya, kalau orang tidurnya 8 jam tapi kualitasnya jelek, dia itu suka marah-marah, emosian. Ya. Jadi emosi Anda bisa lebih stabil kalau tertidur dengan nyenyak, tertidur dengan kualitas bagus. Ya. Walaupun relaksasi total nanti cuma 1 jam ya. Kalau dalam latihan kan cuma 1 jam ya. Tapi jangan nambo ya, jangan minta nambo ya. Bante 3 jam lah relaksasi totalnya. Ya 45 menit sampai 1 jam cukup ya. Lalu apakah ada efek ya ketika Anda tertidur? Ada ya, karena telinga Anda masih menyerap. Jadi sebetulnya ketika Anda tertidur, telinga Anda masih menyerap kata-kata panduan ya, kalimat-kalimat panduan yang diberikan oleh pemandu ya. Pemandu nanti kan ada membacakan syair, membacakan kalimat ya. Jadi walaupun Anda sudah tertidur lelap, telinga Anda masih menyerap Jadi telinga Anda itu masih aktif ya. Telinga Anda aktif, pikiran juga masih aktif menerima. Ya, jadi makanya saya berani bilang tertidur atau tidak tertidur sama bagusnya. Karena Anda akan menyerap sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setiap orang akan menyerap berbeda-beda. Ya, jadi kebutuhan masing-masing akan akan didapatkan ya. Maaf. Jadi kalimat-kalimat dalam relaksasi total itu biasanya meminta rileks ya, merasakan tubuh ya, mengucapkan terima kasih kepada tubuh ya, tubuh bagian luar juga tubuh bagian dalam. Jadi kalimat-kalimat seperti ini menyirami benih-benih rasa syukur, benih-benih kebaikan ya. Jadi walaupun tertidur masih bisa mendapatkan ya. Lalu bagaimana pula dengan orang yang tidak tertidur? Jangan khawatir. Ya, kadang-kadang dia dengar cerita, kalau saat relaksasi total saya tertidur lelap. Bagi dia yang tidak tertidur, dia mulai khawatir, aduh gawat ini, tidak tertidur saya, stres. Jangan ya. Karena apa? Intinya dari relaksasi itu relaks, bukan tidur. Ya, kalau tidur itu Anda dapat bonus. Ya. Bonus tidur namanya ya.
Kalau tidak tidur berarti Anda bisa tetap rileks dengan bagus ya. Karena apa? Panduan-panduan itu membuat Anda menjadi rileks. Jadi tujuan relaksasi total tercapai. Ya. Jadi tertidur atau tidak tertidur dua-duanya bagus dan Anda akan mendapatkan manfaat sesuai dengan kebutuhan badannya. Siapa tahu tadi malam Anda kurang tidur ya. Jadi ketika saat relaksasi Anda dapat tambahan tidur yang nyenyak ya. Tapi ada orang yang tadi malam sudah tidurnya nyenyak. Kualitas tidur tadi malam sudah bagus. Ya. Jadi pas relaksasi Anda dapat relaksasi tambahan ya. Energi Anda akan kembali pulih ya walaupun tidak tertidur ya. Orang tidak tertidur tapi bisa tetap rileks ya. Intinya rileks lah ya, relaksasi ya. Saya rasa itu saja ya, dan setiap kali mengikuti relaksasi total Anda akan mendapatkan pengalaman berbeda-beda ya. 10 kali relaksasi total 10 pengalaman ya. 100 kali ikut relaksasi total 100 kali pengalaman ya. Dan semua pengalaman itu selalu akan memberikan manfaat ya. Ambillah manfaat sebisa-bisanya dari relaksasi total ya. Oke ya, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih Bante. Satu lagi kali ya, boleh? Baik, satu pertanyaan lagi, Sister Brother ada? Jika tidak ada, yakin tidak ada? Jika tidak ada, saya yang bertanya maksudnya. Ada? Nggak ada ya? Izin ya, baik, Brother Bante, saya mau bertanya Bante. Bagaimana tanggapan Bante ketika kita melakukan pelatihan mindfulness ini, kita muncul misalnya rasa bosan, misalnya, kenapa kok latihannya berdiri, duduk, dan sebagainya, terus terasa kayak waktu lama. Itu merasa satu, rasa bosan. Lalu kedua, ada muncul rasa ngantuk. Nah, kalau saya lihat kan sebenarnya rasa ngantuk itu adalah bentuk dari dimana kita tuh merasa damai, kita merasa tenang. Karena orang tenang, orang nggak tenang, nggak damai ya gimana mau tidur kan seperti itu, pasti susah tidur. Nah, jadi saya mau minta tanggapan Bante untuk perasaan yang muncul mungkin ketika rasa bosan dan rasa ngantuk itu ada dan bagaimana cara kita selayaknya bersikap. Terima kasih itu saja. Baik, orang ini berkaitan dengan pikiran ya, berkaitan dengan pikiran. Kalau punya rasa bosan berarti pikirannya nggak ada di sini ya, itu sudah pasti. Kenapa bosan? Karena dia, contoh ya, ini kasih contoh. Contoh Anda membayangkan skenario yang sangat seru di masa depan, oke? Anda membayangkan mungkin ke Bali, jalan-jalan, makan enak ya, membayangkan ya masa depan. Sehingga saat ini tuh terasa bosan karena Anda membandingkan. Ya. Nah, ini sudah jelas bukan prinsip mindfulness ya. Ketika Anda cepat-cepat meninggalkan yang namanya Bali, meninggalkan makanan enak, kembali ke saat ini, bosannya itu akan menjadi tawar. Ya, bosannya pertama menjadi tawar. Tawar ini bagus nggak? Bagus. Ya. Karena apa? Karena tawar ini adalah sesuatu yang menetralkan situasi. Karena Anda tadi membayangkan makanan enak, tapi makanan enak nggak ada di saat ini. Makanya Anda kecewa kan? Jadi Anda membayangkan sesuatu yang membuat diri Anda kecewa. Ya kan? Jadi Anda memberi makan kecewa pada diri Anda sendiri, mau? Nah, itulah yang sering kita lakukan ya. Makanya kecewa besar atau sedih ya. Jadi jangan memproduksi kecewa, jangan memproduksi sedih lalu kita makan sendiri. Ya, kita makan sedih, kita makan kecewa. Lebih baik Anda makan sesuatu yang tawar, minum air tawar. Ya, air tawar itu apa? Ya, present moment saat ini. Karena dia lebih menenangkan. Betul Kak? Ya, jadi dia menenangkan. Rasa bosan juga terjadi ketika dia membayangkan masa lalu yang indah ya.
wah waktu pertama kali saya ikut latihannya begini, ya bagus sekali. Sekarang kok lain ya. Nah, makanya dia kecewa karena pikirannya ada di masa lalu. Jadi prinsipnya mindfulness adalah apa yang kita dapatkan hari ini, itulah yang kita dapatkan. Ya, apa yang kita dapatkan hari ini, itulah yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan di masa lalu, itulah yang sudah kita dapatkan. Jangan dibanding-bandingkan, karena nggak bisa dibandingkan. Masa lalu sudah pergi, ya, nggak apple to apple untuk dibandingkan ya. Jadi salah satu prinsip mindfulness adalah present moment, nggak usah bandingkan dengan zaman dahulu, nggak usah bayang-bayangkan tentang masa depan ya. Kalau Anda tahu Anda sedang bosan, kasih tahu diri sendiri ya, bilang dalam diri sendiri, kayaknya pikiran saya nggak ada di sini, makanya saya bosan. Tarik napas panjang, hembus napas panjang, ya beberapa kali, bosannya itu jadi datar. Nah itulah cara kita mengatasi bosan. Dan tentu saja kita harus lakukan berkali-kali ya, nggak cuma sekali dua kali ya. Karena memang pikiran kita hobi membayangkan masa depan, hobi kembali ke masa lalu. Jadi bosan selalu hadir ya. Atau Anda boleh menggunakan kalimat-kalimatnya, napas masuk saya merasa bosan ya. Napas keluar nggak tahu kenapa saya merasa bosan. Nah seperti itu. Ya. Napas masuk saya masih aja bosan ya. Napas keluar, saya ingin tahu kenapa saya bosan. Jadi dia ada kalimat, dua kalimat pembantu ya. Kok ada balon ya? Jadi dua kalimat pembantu itu adalah satu kalimat napas masuk, satu kalimat lagi napas keluar ya. Napas masuk, saya tahu saya masih bosan. Napas keluar, bosan saya pasti ada alasannya. Ya. Jadi dengan beberapa kalimat seperti itu juga bisa mengatasi kebosanan. Ya. Jadi boleh ya nanti dibikin. Lalu rasa ngantuk itu penyebabnya kan banyak ya. Bisa jadi karena tadi malam tidurnya kurang nyenyak ya. Atau karena bosannya sudah terlalu banyak sehingga dia ngantuk. Ya itu bisa juga ya. Kalau ngantuk ya Anda boleh, caranya adalah menggerak-gerakkan jari ya. Rasakan gerakan jari ya. Atau jempol kaki Anda digerak-gerakkan ya. Tapi nggak usah kasih tahu orang ya. Anda nanti ketika menggerak-gerakkannya itu jangan sampai ketahuan orang ya. Karena mungkin Anda lagi bosan atau Anda lagi ngantuk. Ya. Kalau saya biasanya jempol kaki saya gerak-gerakkan ya sehingga saya menjadi lebih segar, rasa ngantuk bisa pergi ya. Lalu biasanya ngantuk datang lagi ya, datang pergi. Nah, itu mungkin saatnya Anda pergi ke kamar kecil ya atau ke kamar mandi ya, cuci muka. Habis cuci muka di kamar mandi atau toilet, kembali lagi duduk, kemudian Anda akan menjadi lebih segar ya. Jadi itu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa ngantuk ya. Saya rasa itu aja ya. Anda boleh coba duluan ya. Tapi itu nggak usah khawatir ya. Nggak cuman meditasi, kadang-kadang belajar mendengar atau mengerjakan sesuatu juga bisa ada rasa bosan, juga ada rasa ngantuk, pingin tidur ya. Itu semuanya ada. Jadi hari ini kita belajar sabar ya. Sabar terhadap bosan, sabar terhadap ngantuk ya, lalu pakai cara cinta kasih untuk mengatasi bosan dan ngantuk ya. Cinta kasihnya kan ada ke toilet, cuci muka, telinganya dikasih air ya, kembali lagi, itu kan namanya caranya cinta kasih. Daripada anda ngomel-ngomel ya, dasar saya lagi mau ikut day of mindfulness tapi kok ngantuk-ngantuk aja terus gitu kan ya. Makanya acara kita tadi ada nyanyi ya, ada meditasi duduk, ada berdiri ya untuk gerak badan ya, nanti ada meditasi jalan dan macam-macam ya. Jadi nggak selalu duduk. Maka ada kombinasinya biar Anda tidak bosan. Juga kalau ada ngantuk tidak terlalu banyak
Ya, oke, saya rasa cukup beberapa nasihat dan pesan ya. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan latihan sampai sore ya. Semoga bermanfaat. Makasih Bante. Mari sama-sama Sister Brother kita deep bow ya Bante. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi ya nanti. Silakan lanjut ya. Saya pamit ya.